kembali lagi bersama Mimin di channel Naseries. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga masih pada sehat semua ya. Dan karena banyak yang minta, maka Mimin terusin lagi nih alur cerita dari Chen Ping'an yang sudah lama tertunda. Yang mana kali ini Mimin akan meneruskan alur cerita Sword of Coming episode 17. Dan pada Sword of Coming episode 17 ini menceritakan Chen Ping'an yang dibawa oleh Ning Yao untuk menyembuhkan luka parahnya. Sementara Ma Kusuan yang sudah tahu siapa pembunuh neneknya langsung mencari orang itu untuk balas dendam. Dan seperti apa alur cerita selengkapnya, jangan lupa pencet tombol like dulu jika kalian suka. Dan kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Setelah sampai rumahnya pun terlihat Ma Kusuan sangat terkejut melihat neneknya yang tergeletak tidak bernyawa. Dan dia pun hanya bisa terdiam kaku melihat neneknya itu yang sekarang meninggalkan dirinya sendiri. Namun saat akan masuk pun, kultivator pedang itu langsung menahan Ma Kusuan. Karena Ma Kusuan terlahir dengan aura jahat yang kuat dan itu pun bisa mengganggu jiwa yang tersisa dari neneknya itu. Dan kemudian kultivator pedang ini masuk untuk memeriksa nenek Ma Kusuan. Yang mana Ma Kusuan ini dikejutkan karena kultivator itu memberi tanda bahwa nenek Ma Kusuan memang sudah tiada. Dan Ma Kusuan pun hanya bisa terdiam lemas melihat kenyataan pahit itu. Setelah itu pun kultivator pedang meminta pada Master Chi Jingjun untuk tidak ikut campur karena hal ini berkaitan dengan ketenangan hati Ma Kusuan dalam kultivasinya. Dan setelah itu terlihat kultivator pedang itu menggunakan pedangnya untuk memanggil orang dari Gunung Zhenwu. Tak lama setelah itu pun muncul sosok prajurit perang dengan aura emasnya yang datang karena panggilan dari kultivator pedang tersebut. Kemudian kultivator pedang tersebut memberitahu jika di tempat ini sihir tidak dapat digunakan. Maka dari itu dia meminta bantuan prajurit emas ini untuk mengumpulkan jiwa yang tersisa dari nenek Ma Kusuan tersebut. Namun prajurit ini jangan sampai melukai jiwa utama nenek Ma Kusuan. Di sini Ma Kusuan pun melihat jika prajurit emas tersebut sedang mengumpulkan jiwa neneknya. Sementara itu, Ning Yao masih menggendong Chen Ping'an yang pingsan sambil terus berlari. Namun di sini pedang terbangnya memperlihatkan jika Ping'an sekarang sudah siuman. Terlihat Ning Yao langsung berhenti menyadari hal itu. Akan tetapi Ping'an pun pura-pura tertidur kembali. Melihat kelicikan Ping'an pun, Ning Yao langsung menjatuhkan Ping'an. Akan tetapi jantung Ping'an berdegup kencang lagi saat akan menjelaskan yang membuat Ping'an tak sadarkan diri lagi. Namun Ning Yao yang awalnya tidak percaya pun melihat Ping'an yang sekarang benar-benar pingsan lagi. Yang mana kemudian Ning Yao kembali menggendong Ping'an dengan pedangnya sebagai pembuka jalan agar cepat sampai. Sementara itu Ma Kusuan melihat kultivator pedang itu sedang ngobrol dengan prajurit emas tadi. Dan kultivator itu memberitahu Ma Kusuan jika prajurit tersebut mengatakan bahwa nenek Ma Kusuan semasa hidupnya banyak berbuat dosa. Yang mana hal itu membuat 3 roh dan 7 jiwanya sudah lapuk seperti tubuhnya. Bahkan setelah meninggal pun nasib jiwanya pun sama. Apalagi kota kecil ini secara alami menolak keberadaan makhluk gaib. Akan tetapi Ma Kusuan tidak peduli terhadap itu dan meminta prajurit emas itu untuk menemukan jiwa neneknya. Namun prajurit itu mengatakan jika dirinya bukan tidak mau, melainkan tidak mampu. Mendengar itu kultivator pedang heran kenapa prajurit emas ini begitu toleran pada sikap Ma Kusuan. Terlihat prajurit ini pergi setelah kultivator itu mempersilahkannya. Dan dia akan memanggilnya lagi jika butuh bantuan di masa depan. Terlihat dengan perlahan pun Ma Kusuan mendekati mayat neneknya tersebut. Dan terlihat kesedihan mendalam pada Ma Kusuan karena satu-satunya keluarga yang dia miliki sekarang sudah tiada. Kemudian Ma Kusuan bertanya bagaimana neneknya meninggal. Kultivator itu pun memberitahu jika menurut prajurit tadi, nenek Ma Kusuan ditampar wajahnya di depan pintu dan terlempar ke dalam rumah kemudian meninggal. Yang mana pelakunya kemungkinan besar adalah seorang praktisi energi. Dan hal itu terjadi saat Ma Kusuan berniat membunuh Chen Ping'an untuk memutuskan sebab akibat. Akan tetapi begitu Ma Kusuan keluar, kebetulan ada orang datang untuk balas dendam. Mendengar itu pun Ma Kusuan bertanya apakah dirinya yang menyebabkan neneknya itu meninggal. Dan orang itu mengatakan jika dari sudut pandang duniawi bisa dikatakan iya dan tidak. Terlihat Ma Kusuan pun emosi karena dia mendengar jika membantai kota atau menghancurkan negara tidak boleh dilakukan. Kemudian membunuh orang tidak bersalah juga tidak boleh dilakukan. Dan dia bertanya apakah membunuh untuk balas dendam itu juga tidak diperbolehkan.
Yang mana jika itu juga tidak boleh, maka apa gunanya Ma Kongquan menjadi seorang kultivator senjata? Dan lebih baik Ma Kongquan menerima tawaran pasangan Tao itu untuk pergi ke sekte apapun itu. Namun menurut orang ini, ada beberapa hal yang harus dijelaskan dengan jelas. Seperti membunuh orang, berapa banyak yang harus dibunuh, dan siapa yang boleh dibunuh sangat berbeda. Serta sifat hati adalah yang paling penting. Dan alasan kultivator itu bisa membunuh 100 orang karena mereka semua pantas dibunuh. Sedangkan Ma Kongquan hanya membunuh 2 atau 3 orang saja, sudah tidak ada yang pantas dibunuh setelah itu. Yang mana berarti membunuh hanya soal apakah Ma Kongquan bisa menanggung semua akibatnya. Terlihat Ma Kongquan semakin kesal mendengar itu, apalagi dirinya sekarang belum menjadi murid resmi Gunung Zhenwu. Maka dari itu Ma Kongquan meminta kucing hitamnya untuk pergi menunjukkan jalan siapa pembunuh neneknya. Kemudian pun di tengah kota terlihat cucu perempuan dari Komandan Hao Cao sedang berjalan santai dengan satu pengawalnya. Dan terlihat Ma Kongquan pun sudah membuntutinya karena dia merasa jika orang ini yang sudah membunuh neneknya. Terlihat Ma Kongquan pun terus mengikutinya saat mereka mulai masuk gang. Dan dengan cepat Ma Kongquan langsung menghantam pengawalnya lebih dulu. Di sini pun gadis ini melihat jika Ma Kongquan sudah emosi parah. Dengan cepat gadis ini menghunuskan pedangnya melihat Ma Kongquan yang berusaha menyerang. Akan tetapi terlihat jika Ma Kongquan pun masih bisa menahan pedang itu menggunakan tangan kosong. Setelah itu pun Ma Kongquan menendang dan terus menghajar gadis ini. Dan Ma Kongquan pun menghajar gadis ini tanpa sedikit pun rasa kasihan. Di sini pun Ma Kongquan mengatakan jika dirinya memang sudah merusak ketenangan hati dan pikiran gadis ini dalam berkultivasi. Namun kenapa dia harus membunuh nenek Ma Kongquan? Padahal jika gadis ini punya kemampuan, maka gadis itu bisa membunuh Ma Kongquan menggunakan 1000 pedangnya. Gadis ini pun mengatakan jika bukan dirinya yang membunuh nenek Ma Kongquan. Karena jika memang dirinya, pasti gadis ini sudah lama diusir dari kota kecil ini. Akan tetapi Ma Kongquan pun langsung membanting gadis tersebut. Karena dia tidak suka orang-orang luar seperti mereka selalu bertingkah seolah itu bukan masalah besar setelah berbuat dosa. Di sini pun gadis tersebut mengatakan jika kakeknya adalah panglima pasukan berkuda pasang laut. Yang mana apapun yang Ma Kongquan inginkan, maka gadis itu bisa memenuhinya. Akan tetapi Ma Kongquan yang sudah sangat emosi pun terus mencekik gadis ini hingga pingsan. Bahkan dia masih menginjaknya setelah gadis ini tak sadarkan diri. Sementara itu Ning Yao sudah membawa Ping An ke tempat Pak Tuayang. Dan dia pun langsung membawa ke halaman belakang untuk meminta bantuan Pak Tuayang ini. Di sini Pak Tuayang berkata pada Ping An, jika Ping An merasa sangat sakit, maka dia harus terima saja dengan tenang. Karena Pak Tuayang pernah memberitahu Ping An, semakin rendah derajat dan tipis keberuntungan Ping An, maka dia semakin harus menghargai hidup dan keberuntungannya. Namun Ping An ini malah sedikit-sedikit ingin mati. Dan Pak Tuayang membenarkan kata Ning Yao, meskipun diajari keahlian yang hebat, jika Ping An tidak panjang umur maka akan sia-sia. Kemudian Pak Tuayang meminta agar Ping An duduk sendiri karena Ping An tidak tahu malu jika terus digendong perempuan. Di sini Pak Tuayang pun senang meski Ping An berasal dari keluarga yang menyedihkan, namun setidaknya dia masih punya hati nurani yang tetap bersih. Dan Pak Tua ini memberitahu jika Ping An dan Liu Xianyang sama-sama memiliki nasib buruk. Akan tetapi satu kematian Liu Xianyang hampir sama dengan Ping An mati 10 kali. Di sini pun Ning Yao meminta Pak Tuayang untuk membantu menghilangkan rasa sakit Ping An dulu. Terlihat Pak Tuayang langsung memberikan 2 sentuhan kepada Ping An. Dan dia meminta Ping An untuk menggunakan metode pernapasan yang sudah dia ajarkan kepada Ping An. Yang mana kemudian terlihat Ping An tertidur dengan pose santuy setelah mempraktekkan itu. Melihat hal itu pun Ning Yao baru tahu jika pemandu jalan dalam kultivasi Chen Ping An ternyata Pak Tuayang ini. Kemudian Pak Tuayang bertanya, di tembok kota asal Ning Yao sekarang sudah terukir berapa huruf? Dan Ning Yao pun memberitahu jika sekarang sudah ada 18 huruf. Pak Tuayang pun bertanya setelah kata ke-6 ada kata apa lagi. Dan Ning Yao pun berkata jika kata itu adalah tanah barat kota petir dan Cipedang tetap abadi. Setelah itu masih ada kata Ci, Chen, dan Dong. Namun menurut Pak Tuayang masih ada satu kata lagi. Akan tetapi Ning Yao berkata jika dirinya lupa. Pak Tuayang pun mengatakan jika masih seperti aturan lama, yaitu setiap membunuh satu ras monster ranah Ascension baru berhak mengukir 1 huruf di tembok panjang. Terlihat Ning Yao terkejut karena Pak Tuayang begitu tahu keadaan di kampung halamannya. Pak Tuayang pun memberitahu jika dulu ada seorang pendekar pedang asing yang punya kebiasaan menulis catatan perjalanan, yang mana sepanjang jalan mengamati perasaan manusia, semuanya dia tuliskan.
Namun pada akhirnya dia mati di dekat kota kecil ini dan Pak Tuayang membawa buku catatan itu pulang. Yang mana saat merasa bosan, Pak Tuayang langsung membacanya. Setelah itu Ning Yao pun bertanya apa yang terjadi pada Ping An setelah dia merasakan fluktuasi kekuatan yang muncul dari tubuh Ping An. Dan Pak Tuayang hanya mengatakan jika Ping An sedang tidur nyenyak. Karena baginya hidup itu cuma dua hal, yaitu bangun dan tidur. Yang mana hidup adalah bangun panjang, sedangkan mati adalah tidur panjang. Dan tidur nyenyak adalah mati kecil. Karena yang istirahat bukan hanya tubuh, tetapi juga pikiran dan jiwa. Kemudian Pak Tuayang bertanya pada Ning Yao, saat seseorang berdoa dalam hati, suara hati itu sebenarnya suara siapa? Namun saat Ning Yao akan menjawab, Pak Tuayang meminta Ning Yao tidak perlu menjawabnya dan langsung melakukannya saja. Terlihat Ning Yao pun terangkat tubuhnya dan muncul kekuatan emas setelah mempraktekannya. Melihat itu Pak Tuayang merasa jika dengan sedikit dorongan Ning Yao sudah bisa menerobos ranah. Sedangkan Ping An tidak punya keahlian apa-apa dan cuma suka mengeluh. Akan tetapi bertahun-tahun berlalu dirinya memilih dan mencari begitu banyak orang. Namun tidak disangka orang yang paling tidak diharapkan malah memiliki nyawa yang paling keras. Sementara di tempat lain, Song Jixin melihat Song Changjing memegang surat dari dinasti Li. Terlihat Song Jixin hanya melihat itu saat Song Changjing menyodorkannya. Dan Song Changjing tidak menyangka jika sebagai pangeran dinasti Li yang terhormat, Song Jixin bahkan tidak berani membuka surat itu. Setelah membuka surat itu pun Song Jixin terkejut karena di situ tertulis bahwa 3 hari lagi dirinya sudah harus meninggalkan kota kecil ini. Kemudian di sini pun Song Changjing memberitahu jika sekarang di gua surgawi Lizu ini seperti permainan catur yang sangat rumit, yang mana Song Changjing pun tidak tahu kemana akhirnya nasib akan membawa mereka. Setelah itu Song Changjing meminta keempat bawahannya untuk segera memberitahu 4 keluarga besar dan 10 klan karena tempat ini akan segera hancur. Terlihat hari pun berganti dan di sini pun keempat keluarga besar sudah mulai meninggalkan tempat ini. Dan Putra Susi pun juga sudah berada di dalam keretanya. Yang mana di dalam kereta itu Putra Susi ini melihat sebuah armor penuh bekas pedang. Sementara Pak Tuayang merasa jika kejadian kota ini seperti monyet yang bubar setelah pohon tumbang. Kemudian terlihat jika Makuswan sudah menguburkan jasad neneknya tersebut. Dan dia berkata jika dirinya akan menjaga diri dengan baik karena hari ini dia akan meninggalkan kota kecil tersebut. Kemudian Makuswan bertanya pada kultivator pedang apa arti kota kecil ini bagi orang luar sepertinya. Kultivator pedang ini pun menjawab jika kota ini seperti aliran kecil di luar sungai kecil tempat ikan dan naga bercampur, yang mana ada yang dangkal dan ada yang dalam. Di sini Makuswan bertanya apakah dulu saat semua orang datang ke sini untuk mencari peluang pernah ada yang tenggelam. Di sini orang itu pun mengatakan jika dulu tidak pernah, namun kali ini adalah pengecualian. Dan terlihat Makuswan pun masih menawan gadis tadi untuk balas dendam. Kemudian terlihat Li Baoping dan semua anggota keluarga Li pun sedang menunduk untuk memberikan hormat kepada Tauzi yang akan meninggalkan kota kecil ini. Dan setelah masuk keretanya pun Tauzi sangat senang karena saat Ban Shan Yuan memindahkan Gunung Piyun ke kota Zhengyang, maka kebunnya akan menjadi tempat yang paling indah di Gunung Zhengyang. Sementara itu terlihat jika Ban Shan Yuan ini mengeluarkan kekuatannya untuk memindahkan Gunung Piyun itu sesuai janjinya pada Tauzi. Yang mana terlihat wujud monyet batu besar yang adalah wujud asli dari Ban Shan Yuan ini. Setelah itu terlihat jika menggunakan wujud monyetnya itu, Ban Shan Yuan langsung mencabut Gunung Piyun yang sangat besar tersebut. Namun saat akan membawa pergi, muncul tekanan besar yang menahannya dan memintanya mengembalikan gunung tersebut. Yang mana ternyata itu adalah Master Ji Jingjun, sang penjaga kota kecil ini. Karena dengan membawa gunung itu, Ban Shan Yuan akan terkena dosa 1000 tahun. Akan tetapi terlihat Ban Shan Yuan menolak mengembalikan gunung itu ke tempatnya. Master Ji Jingjun pun langsung menendang monyet besar itu karena keras kepala. Dan menggunakan kekuatannya, Master Ji Jingjun langsung mengembalikan gunung itu ke tempatnya. Ban Shan Yuan pun mengatakan jika Dao Agung Master Ji ini tidak akan bisa menghentikan Ban Shan Yuan. Akan tetapi Master Ji pun dengan mudah memukul Ban Shan Yuan hingga terlempar. Bahkan kemudian pun Master Ji mengeluarkan tekanan besarnya untuk menahan monyet besar itu hingga tidak bisa bergerak. Kemudian Master Ji mengatakan jika beliau seperti 60 tahun yang lalu, maka hal pertama yang akan beliau lakukan setelah keluar adalah meratakan Gunung Zhengyang tempat Ban Shan Yuan berada. Dan itulah guys alur cerita Sword of Coming episode 17 ini.
Ternyata kekuatan Master Chi Jingjun ini benar-benar mengerikan ya. Tapi Mimin sih kesel banget sama Ping An yang masih tetap menjadi beban meski mempunyai guru seperti Master Chi dan Ning Yao. Dan apakah Ping An akan ikut pergi dari kota kecil ini? Kita tunggu saja dalam Sword of Coming episode 18. Akhir kata, selamat ngapain aja dan see you next episode.